Di samping itu juga kita harus paham bahwa ketika kita memasuki bulan Ramadan, melalui bulan Ramadan dan akan mengakhiri bulan Ramadan, benar-benarlah kita manfaatkan Ramadan ini untuk membangun umat, ekonomi keumatan. Pahalanya kita raih, keutamaannya kita raih. Namun di satu sisi bagi kita sebagai seorang individu muslim harus paham, harus sadar bahwa setiap rupiah yang kita keluarkan dalam menyambut, menyongsong, melewati, bahkan mengakhiri Ramadan itu ada skala prioritas dalam otak kita, dalam akal kita, untuk kemudian dimanfaatkan dalam membangun ekonomi keumatan. Contoh, ketika kita akan memasuki bulan Ramadan, di sana ada tradisi ziarah kubur. Yang dulunya orang tidak ada jualan bunga rampai, maka orang jualan. Insya Allah, alhamdulillah, orang yang jualan bunga rampai itu rata-rata orang Islam. Sangat aneh kiranya kalau ada orang ziarah kubur, namun dia mengambil atau membeli bunga rampai dari orang yang bukan Islam. Secara prinsip sebenarnya bertransaksi jual beli ini boleh dengan saudara-saudara kita yang lain, kita boleh secara prinsip. Namun bagi kita umat Islam yang melalui bulan Ramadan ini, manfaatkanlah semua transaksi jual beli itu kepada saudara-saudara kita yang satu akidah dengan kita, agar Ramadan itu benar-benar bukan hanya membangun ibadah kita selamat dunia dan akhirat, namun membangun ekonomi kita, selamat ekonomi saudara-saudara kita yang lain, sehingga kemudian mereka bergairah untuk menjalani, mengembangkan usaha yang mereka lakukan. Di situ ada kebutuhan pokok. Bagi kita yang ingin belanja kebutuhan pokok, tidak harus lihat usaha-usaha yang lain. Belanjalah di sebelah, di tetanggamu, sebelah rumahmu ada tetanggamu yang mungkin jualan kebutuhan sembilan kebutuhan pokok, dari mulai beras, minyak makan, gula, cabai, bawang, tak harus disebut satu persatu. Maka bagi kita itu otak yang cerdas, pakai logika iman, itu seharusnya dia belanja kepada saudara-saudaranya, tetangganya, bahkan yang satu akidah dengan dia. Belanjalah kepada mereka. Usahanya bangkit, dia untung, dia kaya, dia bisa berinfak, dia bisa mengeluarkan santunan kepada anak yatim di bulan Ramadan, dia bisa mengeluarkan zakat fitrah, zakat mal dengan kayanya dia. Kemudian nanti menjelang akhir Ramadan akan banyak transaksi jual beli dari seluruh umat Islam, secara lokal Labuan Batu Utara, secara nasional Indonesia. Jumlah kita banyak, tapi duit kita tak banyak mengalir kepada kita. Itulah bodohnya kita terkadang. Jumlah kita banyak secara komunitas di Indonesia, jumlah kita banyak secara komunitas di Labuan Batu Utara. Namun kalau kita baca, tak banyak rupiah keuntungan yang kita dapatkan dari berkahnya usaha di bulan Ramadan. Bahkan izin maaf disampaikan, untuk tahun 2024 ada 193,7 triliun rupiah hanya untuk mengeluarkan belanja pakaian baru, rekreasi, wisata, mudik pulang kampung dan lain sebagainya. Ratusan triliun rupiah itu hanya sebagian kecil yang didapatkan oleh pelaku-pelaku usaha yang notabene-nya saudara-saudara kita seakidah. Sekali lagi saya sebut, secara prinsip seluruh transaksi jual beli bermuamalah boleh dengan siapapun, tidak harus dengan satu akidah. Tapi di momen Ramadan ini manfaatkanlah untuk membangun usaha-usaha ekonomi keumatan, khususnya ekonomi pribumi dan umat Islam. Kita ketahui bersama, sudah menjadi rahasia umum di Republik Indonesia ini, bahkan mungkin di Asia Tenggara, ada satu perusahaan situs online yang bermarkas di Singapura yang mendapatkan keuntungan triliunan rupiah setiap datangnya bulan Ramadan. Saya tak melarang Bapak Ibu untuk belanja ke sana, tidak. Cuma lagi saya heran juga.
Sepertinya Anda kalau sakit yang datang mereka dari Singapura. Kalau Anda mati, meninggal dunia, mungkin mereka datang dari Singapura. Tidak akan pernah mereka datang melihat bapak sakit. Tidak akan pernah mereka datang melihat ibu terbaring kaku dibungkuskan kapan. Yang datang hanya tetangga kita, yang satu akidah dengan kita, yang satu darah dengan kita. Lihat kanan kiri muka belakang Pak. Ketika ada saudara kita, tetangga kita, satu akidah dengan kita, yang membuka usaha, hari ini berjimat banyak situs-situs lokal online yang menjajakan pakaian hari raya, kue hari raya, pernak-pernik hari raya, aksesoris hari raya lebaran. Kenapa ente belanja ke sana? Belanjalah kepada mereka. Mereka tak cari kaya Pak, mereka cari makan. Maka pandanglah. Makanya ketika kita sholat, salam itu rukun sholat yang ke-12 itu salam. Supaya kita paham, ketika kita sudah selamat secara vertikal dengan hubungan kita dengan Allah, maka selamatkanlah saudara-saudara kita yang lain. Kita punya bulan ini, maka mudah-mudahan kita yang merasakan manfaat akan hadirnya bulan ini. Belanjalah di tempat-tempat mereka, beli gamis, datang kepada mereka. Sampai mereka buka usaha. Banyak yang gulung tikar. Kenapa? Karena banyak umat Islam saudaranya satu akidah yang tak peduli dengan usaha mereka. Kenapa tak peduli? Karena banyaknya di dalam kalbu kita ini iri, hasad, dengki. Kalau nanti aku belanja sama dia, mungkin dia kaya, boleh pula dia segala macam. Tak usah banyak prasangka seperti itu. Saya menyampaikan kajian ini tidak ada pesanan dari siapapun. Dan tidak ada keuntungan pribadi. Hanya mengamalkan satu surah dalam Al-Quran. Quran surah Al-Ma'idah ayat 2. Yang selalu kita baca dan kita pahami. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan ketakwaan, dan jangan kalian saling menolong dalam perbuatan maksiat dan dosa. Kita boleh bertransaksi jual beli dengan siapapun, namun ketika kita bertransaksi melakukan jual beli kepada saudara-saudara kita umat Islam, itu artinya kita sudah memenuhi hak-hak mereka. Hak mereka karena kita bertetangga. Hak mereka, hak dia sebagai saudara-saudara. Hak dia sebagai saudara seakidah. 3 hak dia yang kita tutupi, yang kita berikan kepada mereka karena kita melakukan transaksi jual beli. Pecahkan semua. Uang triliunan rupiah jangan lagi dimonopoli dan didominasi oleh perusahaan itu. Sikit-sikit kopi di kode, beli gamis kopi di kode, beli tasbih kopi di kode, beli parcel semua kopi di kode. Saya menyebut itu dipelesetkan sengaja karena itu kode etik jurnalistik. Pahamlah Bapak Ibu itu apa yang saya maksudkan itu. Namun kalau seandainya kita mau menyisihkan, ingin berpikir cerdas di bulan Ramadan ini, maka kemungkinan insya Allah bukan hanya mereka yang mendapatkan keuntungan triliunan rupiah tersebut, tapi insya Allah akan banyak pelaku-pelaku usaha pribumi satu akidah dengan kita yang bangkit ekonominya karena usaha-usaha mereka, dan mereka pun akan merasakan bagaimana indahnya persaudaraan diikat dalam bingkai Islam, satu akidah, ukhuwah Islamiyah, sehingga kemudian insya Allah banyak di antara kita yang mendapatkan kebaikan-kebaikan.